wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Hermina semua. Pada kesempatan kali ini, pada acara kali ini, kita dari unit instalasi rehabilitasi medik akan membagikan semacam sharing dan memberikan informasi yang akan kita bahas kali ini seputar nyeri kronik. Bersama saya Muhammad Nurtianto, fisioterapis Hermina Arca Manik, dan juga Dr. Fitriana, dokter spesialis kesehatan fisik dan rehabilitasi Rumah Sakit Hermina Arca Manik. Ya, mungkin sahabat Hermina semua pernah mengalami apa itu nyeri gitu ya. Nah, nyeri itu biasanya ada yang hilang timbul, ada juga yang langsung hilang gitu ya dok ya, ada yang lama, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu dok. Nah, kira-kira kalau untuk nyeri kronik sendiri itu gambarannya seperti apa ya dok ya? Perbedaannya dengan nyeri yang bukan kronik gitu dok? Bukan kronik, ya. Mungkin Kang kita ngadalin dulu ya. Kalau nyeri mah kan biasa orang ngerasain, pernah lah ya. Semua orang pasti pernah ngerasain nyeri ya Kang. Tapi kalau kita lihat dulu lah sekarang definisi nyerinya apa sih? Apa sih sebetulnya nyeri teh gitu ya? Nah itu dok. Nah, apa bedanya nyeri hati gitu kan? Nyeri hati dengan nyeri gigi gitu ya? Nah, jadi kalau kita bilang nyeri itu adalah satu definisinya, itu adalah satu perasaan yang tidak nyaman. Kenapa disebut perasaan? Jadi melibatkan emosi gitu kan? Soalnya yang namanya nyeri mah memang dirasain kan oleh orang itu gitu ya. Kita nggak bisa ngerasain kan. Udah gitu, apakah pasti harus ada penyebabnya? Kadang-kadang kan kalau di badan kita bisa lihat nyeri itu memang ada penyebabnya Kang. Misalnya gini, sakit gigi, ya emang giginya lagi sakit ya, lagi radang ya Kang ya. Tapi kadang-kadang juga kenapa kerasa nyeri, diperiksa dokter nggak ada apa-apa. Karena nyeri itu juga bisa asalnya dari sesuatu yang sifatnya mengancam. Contoh nih Kang, misalnya Akang pernah punya pengalaman jatuh nggak zaman dulu? Waktu kecil pasti pernah lah ya. Kan nggak mungkin ya anak kecil nggak pernah jatuh nih Kang. Jatuhnya teh misalnya wah sampai lukanya berat. Terus Akang kan punya memori itu. Pokoknya kalau jatuh kayak gitu nyeri nih gitu. Jadi nanti Akang akan tahu bahwa kalau nanti saya jatuh saya nyeri. Hingga kalaupun misalnya Akang baru tijalike aja belum jatuh sih Kang. Tijalikenya bahasa Perancisnya gitu. Gitu. Jadi kita mah di Sunda. Jadi mungkin nanti Akang akan bilang bahwa kalau Akang tadi tijalike gitu, Akang akan bilang bahwa aduh saya nyeri nih kakinya. Mungkin pada saat Akang nyerinya mah kalau orang lain tijalike nyerinya mah hanya biasa-biasa aja. Buat Akang yang punya memori jatuh mah nyerinya akan sangat luar biasa. Karena ini melibatkan emosi, memori masa lalu yang kayak gitu. Atau seperti contoh ada sesuatu yang mengancam dalam tubuh kita akan berespon gitu Kang. Jadi walaupun kita nggak ada luka di dalam tubuh, tapi kita ngerasa nyeri, itu mungkin respon tubuh untuk memproteksi terhadap kejadian yang membahayakan untuk tubuh itu sendiri. Jadi jangan yang namanya nyeri jangan berarti bahwa kalau nyeri teh kedah aya luka, belum tentu kan? Gitu, karena sifatnya adalah subjektif. Jadi kalau kita mah dokter atau nanti ya sebagai terapis, Akang ya kita kan pasti harus mempercayai dulu kalau pasien bilang nyeri. Karena memang itu perasaan subjektif. Nah, sekarang kita ngomongin ada yang sebut akut, ada yang kronik ya Kang ya? Atau kita bilang mah yang sekarang kejadian sama yang udah lama kan. Akut dan kronis itu dibedainnya dari waktu Kang biasanya. Kalau akut mah biasanya kurang dari 2 minggu Kang. Itu biasanya akut disebutnya. Kalau kronis yang lebih dari 2 minggu. Kalau ikutannya kemudian, nah apa sih Kang udah dibedain Kang? Akut sama kronis. Kita lihat implikasi Kang gitu. Tadi yang saya bilang, kalau lagi akut makanya sakit di terapi kemungkinan besar atau di rehab medik sembuh Kang, dikasih makan obat ya. Kalau yang kronis mah kadang-kadang Kang pengalaman saya itu karena yang dilibatkan bukan hanya nyeri, tapi kan emosi ya Kang. Jadi mulai dari sakit tambah sakit jadi tambah sakit, banyak faktor, betul Kang. Jadi itu yang jadi tantangan kita Kang. Gitu untuk kronis. Jadi nyeri itu sendiri jadinya tuh tidak selalu adanya kerusakan jaringan ya dok? Iya betul. Betul. Jadi ada kerusakan jaringan tapi tidak nyeri, ada ya dok ya? Ada yang misalnya jaringannya dari hasil ronsen, radiologi hasilnya bagus tapi pasien mengeluh nyeri. Jadi seperti itu. Jadi karena memang melibatkan banyak faktor, bahkan mungkin faktor psikologi juga berpengaruh. Iya betul. Seperti misalnya
pada pasien-pasien yang mengalami trauma sebelumnya, atau misalnya atlet takut mengalami cedera ulang. Padahal secara fisiknya udah bagus, udah siap bertanding, tapi mungkin secara psikologisnya masih belum siap. Jadi seperti nanti kalau saya nendangnya terlalu keras takut nyari lagi gitu dok ya. Padahal mah secara kemampuan si atletnya harusnya udah nggak nyeri. Nah, jadi itu peran tim itu jadi harus sangat berperan dok ya, tidak bisa secara individual aja. Iya, betul Kang. Satu lagi dok, terus kalau misalnya ada nggak dok cara misalnya mencegah gitu dok, biar si nyeri ini tidak menjadi nyeri kronik dok? Jadi nomor satu Kang, jadi kita cerita dulu ya Kang ya. Jadi sebetulnya nyeri itu kan tadi nggak sesimpel itu, karena semuanya ada emosi yang terlibat. Kalau kita sakit, maka tubuh kita secara otomatis dia bikin kesadaran penuh gitu. Jadi dia siaga gitu ya. Nah kalau siaga di kepala kita, kalau saya dulu diajarinnya jadi kayak ini Kang, kalau kayak lampu, kalau cemara waktu Natal kan, itu kan lampunya banyak banget ya. Atau sekarang mau 17-an kan, wah lampu kan banyak, rame banget kan ya. Nah jadi kalau misalnya kita pernah nyeri, itu lampu satu nyala itu jepret. Jadi kalau kita ada gini-gini, badan siap nih, itu tanda nyeri. Tapi kalau kita biarkan makin lama semakin nyeri, badan kemudian akan terus bilang bahwa kita harus jaga badan kita supaya lebih aman. Maka di sensor di kepala kita, di otak kita itu lampu siaganya dinyalain semua Kang. Nah itu lampu siaga padahal harusnya nggak gitu juga, tapi karena badan kita nyuruh begitu dan nyerinya masih ada, jadi kesiagaan tubuh kita terhadap sensasi yang tidak nyaman menjadi sangat tinggi. Jadi sekarang tugas kita sebetulnya adalah mengurangi kesiagaan itu ya, Kang ya. Kalau misalnya bicara lagi genting suasana negeri misalnya dok ya, siaga satu gitu ya, turunkan si siaga satunya ya Kang ya. Nah itu tugas kita. Jadi tugas kita sebenarnya memberikan keyakinan bahwa sebetulnya nyerinya tidak sehebat itu. Tugas kita ada kerjasama sama pasien Kang, karena kalau yang kita hanya ngomong aja, si pasiennya yang punya badannya bilang udah nggak gitu, maka dia akan tetap begitu Kang. Maka ini namanya mengatasi nyeri harus dua pihak kan, dua belah pihak, antara tenaga kesehatan harus dengan betul Kang. Jadi pasien harus bilang bahwa sebetulnya nggak apa-apa kok, saya bisa handle. Nah itu kepentingan kita melibatkan pasiennya Kang. Kalau enggak nanti nakesnya atau kita dokter, fisioterapis atau siapapun yang terlibat nanti ya udah kerja jungkir balik tetap aja kayak gitu Kang hasilnya gitu. Nyari deh Kang gitu. Ya seperti itu ya dok ya. Jadi gambaran nyeri kronik itu beda dengan nyeri akut. Jadi kalau nyeri akut tuh yang bisa dibilang baru kejadian kurang lebih maksimal sampai 2 minggu. Kalau misalnya nyeri kronik udah lebih dari 2 minggu atau sebulan bahkan bertahun-tahun. Ya. Terima kasih sahabat Hermina semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.